DPRE meminta Kemendikbudristek RI untuk membuat kajian mengenai kebijakan program PPG antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar ASN P3K atau rekrutmen honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini kita akan bagikan informasi 3 hal penting buat teman-teman ketahui terkait pengangkatan honorer ini menjadi ASN, dan juga ada kesimpulan dari rapat yang telah dilakukan antara honorer dengan DPR, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. 3 hal penting harus dilakukan sebelum angkat honorer jadi P3K dan PNS. Ini Senin 13 November teman-teman ya. Ini sangat-sangat baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan, jelas ya, mengamanatkan penataan honorer harus sudah tuntas Desember 2024. Ini ada, kalau tidak salah ya, ada pada pasal 66 ya, seingat admin. Nantinya mengenai kriteria honorer seperti apa yang berhak diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN. PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu ditargetkan sudah terbit akhir tahun ini. Ingat teman-teman ya, kita ini sudah memasuki pertengahan bulan November ya, sudah bisa dikatakan seperti itu. Masuk pertengahan bulan November. Jadi ini sudah tidak lama lagi teman-teman ya, karena di akhir tahun PP atau peraturan pemerintah atau PP Manajemen ini insya Allah akan terbit. Nah, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Mardani Alisera menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, tenaga honorer mendapat pelatihan. Mardani mengingatkan pemerintah untuk mendahulukan tenaga honorer dalam pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K. Admin pikir di sini semua teman-teman yang lagi menonton pasti setuju. Ya, pasti setuju. Begitupun jika teman-teman meng-share video ini dan teman-teman yang lain menonton video ini, pastinya akan setuju jika mendahulukan tenaga honorer. Ya, teman-teman ya. Meskipun di tahun ini ada 80% ya. Ada 80% jatah untuk non ASN dalam rekrutmen P3K 2023 ini. Terhadap honorer yang dinilai belum memenuhi kualifikasi untuk mengisi formasi P3K, maka perlu mendapatkan pelatihan sebelum diangkat. Jadi jelas ya, terhadap honorer yang dinilai belum memenuhi kualifikasi untuk mengisi suatu formasi dalam rekrutmen P3K, maka perlu mendapatkan pelatihan sebelum diangkat. Ditambah juga dengan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga honorer agar dapat memenuhi kualifikasi terhadap penempatan para tenaga honorer, baik PNS maupun P3K. Jadi ini dikutip resmi dari situs resmi DPR RI teman-teman ya. Kedua, pastikan dulu anggaran gaji P3K. Nah, ini urusannya dengan Kementerian Keuangan teman-teman ya. Mardani juga mendorong pemerintah untuk memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada penurunan pendapatan bagi tenaga honorer di posisinya yang baru sebagai P3K. Pemerintah diingatkan agar memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi seluruh abdi negara. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran untuk gaji P3K sebelum melakukan pengangkatan honorer. Sejalan dengan PP atau peraturan pemerintah bahwa tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Poin yang ketiga, data honorer harus clear. Mardani pun mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi betul proses validasi atau audit. Nah, ini mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi betul proses perval tersebut, yang mana ada 2,3 juta tenaga honorer yang divalidasi datanya kembali. Dia menyoroti
Bagaimana proses verifikasi seleksi PNS dan P3K? Sering disusupi. Nah, di sini dalam tanda kutip disusupi oleh orang titipan pejabat yang tidak tercatat dalam database PKN. Ini juga akan mengurangi dampak relasi kuasa yang kemungkinan berpengaruh pada dalam pengangkatan P3K. Sebab yang utama ialah honorer tersebut, ujar Mardani yang selama ini dikenal konsisten memperjuangkan nasib para honorer. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada 3 hal penting yang kita harus ingat, harus tahu dalam penyelesaian tenaga honorer ini. Dimana Bapak Mardani Alisera mengatakan untuk proses validasi 2,3 juta data honorer ini harus betul-betul diawasi dan pengangkatannya itu didahulukan yang honorer. Nah, selanjutnya kita ke informasi hasil rapat. Nah, di sini ada kesimpulan rapat yang dilakukan antara forum guru honorer atau forum honorer dengan Komisi 10 teman-teman ya, dan ini ditandatangani oleh Bapak Dede Yusuf ya selaku ketua rapat. Nah, di sini juga disinggung masalah PPG. Nah, masalah PPG juga. Kesimpulan pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi aspirasi dan usulan dari FKGH Negeri Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan FGVKA 2023. Bahan paparan terlampir, Komisi 10 DPR akan menindaklanjuti masukan dan usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kepada Kemendikbudristek. Kedua, terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan FGH Provinsi Jawa Tengah, Timur, dan Barat dan FGPKA 2023, Komisi 10 DPR menyampaikan pandangan meminta FKGH Negeri Provinsi Jawa Tengah, Timur, dan Barat untuk menyampaikan data rinci mengenai guru honorer di sekolah negeri yang belum, nah ini diminta ya datanya, yang belum diangkat menjadi P3K untuk selanjutnya disampaikan ke Kemendikbudristek. B. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penempatan guru yang lolos P3K di sekolah negeri dan honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri, agar keduanya tetap diberikan solusi yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif agar para guru honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan hak dan status yang jelas. Status yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah ASN teman-teman ya. Meminta Kemendikbudristek RI untuk menjadikan guru bahasa daerah dalam formasi tersendiri dan tidak dimasukkan ke dalam formasi guru seni dan budaya. Di poin poin E, meminta Kemendikbudristek RI untuk membuat kajian mengenai kebijakan program pendidikan profesi guru. Nah, ini diminta lagi untuk membuat kajian, untuk mengkaji ulang mengenai kebijakan dalam PPG atau program pendidikan profesi guru ini teman-teman ya, di mana mempertimbangkan agar guru yang sudah memiliki akta 4 tidak perlu mengikuti program tersebut. Syarat calon peserta sertifikasi guru cukup dikeluarkan melalui kepala dinas, bukan melalui kepala daerah. Komisi 10 DPR RI akan mengawal penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, salah satu poin yang paling luar biasa di sini, ini di poin E, di mana diminta agar Kemendikbudristek mempertimbangkan agar guru yang sudah memiliki akta 4 tidak perlu mengikuti program tersebut. Maksudnya tidak perlu, artinya mereka itu sudah langsung mendapatkan sertifikat atau kelayakan gaji seperti atau mendapatkan tunjangan seperti orang yang sudah sertifikasi, teman-teman ya. Oke. Di sini juga peserta sertifikasi guru cukup dikeluarkan melalui kepala dinas. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.